Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di PH Farm Channel. Sahabat semua, saat ini kita berada kembali di lahan CMK Red Grass kita. Kalau sahabat perhatikan, saat ini kondisi lahan kita ini sudah ditumbuhi semak belukar ya. Jadi ini kita lihat rumput-rumput, gulma-gulma pengganggu sudah memenuhi lahan kita ini, khususnya di bagian gang-gang ataupun sela antar bedengan tanaman CMK kita ini. Nah, keberadaan rumput-rumput atau gulma ini tentu harus kita kendalikan, harus kita basmi, baik itu dengan cara kita siangi, kita cangkul ya, kita bersihkan, ataupun dengan cara kita semprot menggunakan racun rumput. Nah, saya pribadi biasa untuk membersihkan gang-gang di antara bedengan ini menggunakan racun rumput. Sedangkan untuk di lubang tanaman kita ini ya, di sekitar tanaman kita ini biasa saya siangi secara manual dengan tangan ya. Jadi kita cabut rumputnya untuk sekitar tanaman CMK kita ini. Jadi cukup seperti ini ya, kita cabut kalau yang berada di lubang tanam ini. Ya, sedangkan untuk di gangnya ini saya melakukan penyemprotan racun rumput. Sahabat semua, memang sebagian orang tidak menganjurkan hal demikian karena dikatakan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman CMK kita, ataupun ada yang mengatakan itu dapat merusak tanah. Memang penggunaan racun rumput kita harus terkontrol ya. Di sini saya juga menggunakan racun rumput yang kandungan bahan aktifnya lumayan rendah ya, karena ditakutkan nanti apabila terkena tanpa sengaja, misalnya terkena kepada daun atau tanaman kita ini, bisa menyebabkan pertumbuhan, bahkan tanaman kita akan mati. Sahabat semua, sebagai informasi juga bahwa gulma-gulma pengganggu seperti ini sebenarnya jangan terlalu lama kita biarkan, karena hal tersebut dapat membawa hama dan penyakit pada tanaman kita ini ya. Di sini tanaman CMK kita ini biasa di rumput-rumput ini juga hinggap ya, hama-hama, dan juga kadang-kadang di situ ada jamur ataupun cendawan, penyakit yang dapat menularkan ataupun menginfeksi pada tanaman CMK kita. Untuk rumput ini bahkan sering sekali saya perhatikan ya, rumput-rumput seperti ini itu terdapat hama seperti kutu kebul, yang tentu saja berbahaya sekali pada tanaman CMK kita. Karena kutu kebul ini dia sebagai salah satu vektor ataupun pembawa penyakit virus Gemini. Oleh sebab itu, sahabat semua, kita harus betul-betul memperhatikan kebersihan lahan kita untuk menjaga pertumbuhan tanaman kita ini. Oke, sahabat semua, jadi langsung saja di sini saya akan menampakkan atau menunjukkan racun rumput yang saya gunakan ya, khususnya di sini nanti bahan aktifnya yang akan saya nampakkan. Sahabat semua, jadi inilah dia racun rumput ataupun herbisida yang saya gunakan. Ini merek dagangnya Sentaxon ya, Sentaxon. Ini dari PT CBA ya. Nah, untuk bahan aktifnya di sini saya menggunakan
paraquat dichlorida. Nah, jadi ini bersifat kontak ya, herbisida kontak. Nah, kita memang sebaiknya di dalam menggunakan herbisida itu sebisa mungkin menghindari ya atau meminimalisir penggunaan herbisida sistemik ya, karena itu yang dapat menyebabkan tanah itu cepat mati ataupun istilahnya kesuburan tanah kita menjadi terganggu. Itu diakibatkan penggunaan herbisida sistemik yang secara berlebihan. Karena herbisida sistemik itu dia akan masuk ke dalam tanah ya melalui akar-akar gulma ataupun rumput-rumputan tersebut. Sedangkan untuk kontak ini dia biasa hanya bekerja di bagian atas saja ya, di bagian atas seperti batang ataupun daun-daun daripada rerumputan tersebut. Nah, jadi saya memang menganjurkan apabila kita menggunakan herbisida dalam mengendalikan ataupun membasmi gulma di tanaman CMK kita, khususnya di sela-sela ataupun di gang-gang bedengan ini, menggunakan herbisida kontak ya dengan bahan aktif paraquat. Dan di sini saya juga menggunakan herbisida yang kandungannya ini yang rendah ya, jadi kandungan bahan aktifnya ini rendah, hanya 135 SL ya. Ini setara dengan ion paraquat hanya 98 gram per liter. Nah, jadi kita pakai yang herbisida yang itu tadi bahan aktifnya yang rendah saja, tidak perlu seperti Gramoxone ya, itu cukup tinggi saya rasa untuk bahan aktifnya. Jadi kita gunakan yang rendah-rendah saja. Untuk dosisnya saya biasa hanya menggunakan cukup 100 ml per tangki ya, tangki sprayer 15 liter. Jadi tidak perlu banyak juga. Kadang-kadang kalau di toko obat-obatan itu ataupun toko pupuk pertanian itu dianjurkan sampai 3 tutup botol ataupun sekitar 120 ml ya, tapi saya hanya menggunakan 100 ml saja. Jadi cukup ya, selama ini berdasarkan pengalaman saya cukup untuk mengatasi rerumputan yang ada di sekitar tanaman kita ini. Nah, jadi mungkin demikian saja untuk kesempatan kali ini. Insya Allah nanti ya pada lain waktu ataupun lain kesempatan saya akan memperlihatkan kondisi lahan kita ini setelah pengaplikasian herbisida ini. Nah, terus ikuti channel kesayangan kita ini. Demikian saja. Apabila ada pertanyaan, kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.